Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI, selaku dosen mata kuliah Hukum Politik Agraria kelas D. Perkenalkan, nama saya Arya Wibisono, NBI 047. Perkenalkan, nama saya Ren Arya, saya NBI 044. Perkenalkan, nama saya Sernandini dengan NBI 111-2000-084. Perkenalkan, nama saya Faradina Zahrawan dengan NBI 134. Perkenalkan, nama saya Adelia Sagita Indah Pratiwi, NBI 107. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu tugas resum mata kuliah Hukum Politik Agraria. Sebelum ke materi, untuk yang pertama pengertian Hukum Politik Agraria akan dibacakan oleh Rehan Arya. Untuk sejarah Hukum Politik Agraria akan dibacakan oleh Sri Nandini. Untuk sumber Hukum Politik Agraria akan dibacakan oleh Arya Wibisono dan Faradina. Dan yang terakhir, untuk perbedaan hukum adat dan hukum agraria barat akan dibacakan oleh Adel. Saya akan menjelaskan pengertian dari hukum politik agraria. Yang pertama adalah hukum. Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut. Yang kedua ada politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dan yang ketiga adalah pengertian dari agraria itu sendiri, yaitu menurut Undang-Undang Pokok Agraria sebagai turunan dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu ada hukum agraria. Hukum agraria adalah seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam yang meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas yang ditentukan, juga termasuk ruang angkasa. Lalu ada politik agraria. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, dan mengurus dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara Indonesia. Lalu yang terakhir adalah pengertian dari hukum politik agraria, yaitu kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah dalam memelihara, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk hasil untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Hukum agraria kolonial. Hukum agraria kolonial adalah hukum yang tersusun untuk kepentingan negara penjajah atau pemerintah Hindia Belanda. Akibat politik dari pemerintah jajahan itu maka bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan-peraturan hukum ada di samping peraturan-peraturan yang didasarkan atas hukum barat kolonial. Politik hukum agraria kolonial. Asas domain. Asas ini menyatakan bahwa semua tanah yang oleh pihak lain tidak dapat dibuktikan egondomaninya, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Pernyataan domain atau domain verklaring ini tercantum dalam pasal Agrarius Beslut. Sejak Indonesia resmi menjadi jajahan Belanda, praktis kondisi hukum khususnya perdata sudah bersifat dualistis. Di samping hukum adat yang merupakan hukum perdata bagi golongan penduduk pribumi, maka golongan penduduk penjajah Belanda berlaku hukum perdata barat atau hukum yang mereka bawa dari negara asal. Sumber Hukum Politik Agraria.
sumber hukum tertulis. Yang pertama, Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 33 Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, lebih dikenalnya dengan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, peraturan-peraturan sebagai pelaksana dari UUPA, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang keempat, peraturan-peraturan yang bukan pelaksana dari UUPA, misalnya KUHP Perdata, yang mengatur mengenai hipotek. Sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya jurisprudensi dan praktek agrari. Yang kedua adalah hukum adat yang lama dengan syarat-syarat tertentu, yaitu sudah dibersihkan cacat-cacatnya. Selanjutnya, sumber hukum politik agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA, dan Pasal 33 Ayat 3 pada tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan dalam penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Hukum agraria adat adalah hukum ini tidak tertulis. Pendaftaran hukum adat hanya digunakan sebagai petunjuk bukti setoran pajak, jadi secara yuridis bukan sebagai bukti hak milik. Sedangkan hukum agraria barat adalah hukum ini bersumber pada Perdata Barat, khususnya BW bersifat eksternal. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KUHP per atau BW. Hukum agraria ini melahirkan tanah hak barat sebagai hak eigendom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah penyusunan UUPA. Yang pertama, Panitia Agraria Yogyakarta pada tahun 1948 sampai 1951 dibentuk pada tahun 1948, Rancangan Soenarjo pada tahun 1958 sampai 1959, melanjutkan RUU yang dibuat oleh Panitia Soewarjo. Selanjutnya adalah Panitia Agraria Jakarta pada tahun 1951 sampai 1956, dibentuk di Jakarta pada tahun 1951. Selanjutnya adalah Panitia Agraria Seiwarjo, dibentuk pada tahun 1956 sampai 1958, yang diketuai oleh Seiwarjo sehingga dikenal Panitia Seiwarjo. Rancangan Satjarwo pada tahun 1959 sampai 1960 disusun kembali RUU Pokok Agraria oleh Rancangan Satjarwo dan disetujui oleh Kabinet pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 1 Agustus.